Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Fiansyalagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan UIT 13 dengan topik Introduction to Machine Learning. Nah, adapun tujuan pembelajarannya dapat kita lihat di sini. Mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning. Mahasiswa mampu melakukan pembagian data, yaitu training, validation, dan testing. Lalu, mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsep overfitting dan underfitting. Lalu, mahasiswa mampu mengevaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, dan recall. Nah, di sini juga ada dasar teori yang menjelaskan apa itu machine learning, tipe machine learning, evaluasi dan validasi yang ada pada machine learning. Nah, yang ketiga itu kita mempersiapkan ini ada tools ya kita download dulu ini di Piscode kita masing-masing atau di terminal kita masing-masing untuk menghasilkan output saat kita membuat kodenya nantinya. Lalu di sini ada langkah praktikum mulai dari kegiatan pertama sampai dengan ada nanti kegiatan yang keempat. Kegiatan yang pertama di sini adalah supervised learning atau regresi dan visualisasi. Pada kegiatan ini kita akan mensimulasikan konsep regresi linear sederhana seperti yang dijelaskan pada slide 10. Nah, di sini saya buat nama filenya itu adalah kegiatan 1.python. Lalu kita jalankan di kodenya. Sini kita coba jalankan langsung. Sebelum saya dijalankan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang ada di kegiatan satu ini. Nah, di sini kita buat dulu library-nya, di mana kita di sini nah, nanti di sini kita gunakan untuk membuat data numerik. Lalu di sini ada matplotlib.pylot di sini pyplot di sini kita gunakan untuk visualisasi grafiknya untuk outputnya nantinya. Lalu di sini ada from scalar linear model. Di sini kita di sini adalah model regresi dari sedikit sedikit learn. Lalu kita buat data dummy-nya. Kita buat data dummy-nya di sini. Di sini seed 0 ini memastikan hasil random selalu sama. Lalu X dan Y, X itu di sini data acak antara 0 sampai dengan 2. Sedangkan Y itu adalah fungsi linear 4 tambah 3 X. Nah, NP random di sini gunanya untuk menambah noisy agar datanya itu realistis. Gitu kan noisy. Lalu yang kedua itu kita melatih model linear regression. Lalu di sini kita membuat objek model di mana kita menggunakan fit x, y. Di sini kita model belajar mencari garis terbaik. Lalu kita visualisasi ini membuat dua titik untuk ditarik garis nantinya yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Maka di sini adalah 0, 2. Lalu digunakan ini untuk menggambar garis linear. Lalu di sini lalu di sini ada plot kita gunakan ini PLT scatter itu adalah data asli. Lalu plot itu adalah garis prediksi linear yang di mana hasilnya ini menunjukkan supervised learning. Lalu maka di sini akan dicetak nanti akan ada hasilnya. Coba di sini colornya blue dan labelnya itu data. Kita akan langsung run pada bagian kegiatan satu tersebut. Ini membutuhkan proses yang sedikit lama. Nah, ini adalah outputnya. Di sini ada supervised learning, linear regression. Nah, ini dia menarik garis dari sini sampai dengan ini. Oke, inilah hasil dari di mana yang titik biru ini adalah data latih atau training data, sedangkan garisnya ini adalah model prediksi atau fungsi linear. Oke, kita langsung ke kegiatan 2.
Kegiatan 2 itu kita mendemonstrasi overfitting versus underfitting. Kegiatan ini bertujuan memvisualisasikan konsep bias dan variance. Oke, kita akan menjelaskan pada kegiatan 2 tersebut. Nah, pada kegiatan hampir sama-sama sebelumnya, kita import dulu library-nya. Lalu, di sini ada import tambahan, yaitu from scalar uh, pre-processing. Di sini kita uh, ada polinomial fitur. Di sini mengubah X menjadi bentuk polinomial. Lalu kita bikin make pipeline. Nah, di sini menggabungkan polinomial plus linear regression. Lalu di sini kita buat fungsi plot, di mana ini di sini ada degree. Degree ini tingkat polinomial, lalu model dilatih dengan polynomial regression. Yang ketiga itu kita buat garis prediksi, yaitu X, yang ini di sini eh, membuat 100 titik dari 0, 2, 100 eh, dari 0 sampai 2 untuk menggambar kurva. Lalu di sini ada predik, di sini kita gunakan untuk menghasilkan kurva polinomial. Lalu di sini ada plot polinomial. Di sini kita gunakan untuk di plot polinomial di sini degree 1 itu terlalu sederhana untuk underfitting. Yang degree kedua baru pas, yaitu good fitting. Yang ketiga itu overfitting, terlalu mengikuti noisy, yang menunjukkan perbedaan bias variance. Lalu kita akan jalan untuk bagian kegiatan kedua ini. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ini adalah underfitting atau high bias, good fitting ini optimal, lalu di sini overfitting. Nah, kita bisa lihat dari kurvanya, dari garisnya ini lurus, ini ada tidak lurus sekali, lalu ini ada berbelok sehingga dia overfitting. Oke, lanjut kita ke kegiatan analisisnya itu kita perhatikan bagaimana model pada 30 overfitting meliuk berusaha menyentuh setiap titik data termasuk noisy yang akan berakibat buruk pada data baru atau unseen data. Lalu yang kegiatan ketiga itu adalah klasifikasi dan evaluasi confusion matrix. Nah, kita akan menggunakan dataset based cancer untuk melakukan klasifikasi dan menghitung metrik evaluasi sesuai dengan slide. Nah, ini sebenarnya ini 14 seharusnya. Oke, langsung jelaskan pada kegiatan yang ketiga. Di sini dari kegiatan yang ketiga ini hmm, pada kegiatan yang ketiga sama sebelumnya kita import library-nya, lalu eh, kita load data setnya. Di sini X sama dengan fitur, itu adalah fitur atau ukuran tumor, lalu yaitu data target, yaitu label atau malignant 0 sama dengan 1, 0 sama dengan 0, lalu benik itu sama dengan 1. Lalu yang ketiga itu kita spreadsheet datasetnya, di mana 80% itu training eh, dan testing itu 20%. Lalu kita latih model atau KNN-nya itu K sama dengan 5, default model dilatih. Lalu kita prediksi dan confusion matrixnya itu, di mana berisi nilai TP, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Lalu kita buat icon visualisasinya menggunakan heat map. Melihat distribusi benar versus salah. Lalu kita hitung manual metodenya, yaitu ini tadi TN, VN, TN, VB, VM, dan TP. Lalu ini menggunakan rumus yang sudah ada di slide.
Oke, kita langsung run untuk bagian TP yang ketiga. Ini kita bisa lihat confusion matrixnya di sini ada actual label, limit, dan marginal. Nah, begitu juga dengan eh, nilai X dan nilai Y-nya. Oke, kita langsung ke, maka di sini ada di sini yang kegiatan yang ketiga itu adalah false negatif karena akurasinya 0,961, 9561, precisionnya 0,9342, recallnya 1,0000, dan specification specificity itu 0,8837 melalui rumus yang ini. Oke, kita langsung ke kegiatan 4. Nah, kegiatan yang keempat ini kita mendemonstrasikan pengelompokan data tanpa label. Di mana di sini di kegiatan ini kita sama seperti sebelumnya kita import dulu library-nya, lalu kita membuat data acak, X, Y, true, make blobs di sini 300 titik, 4 cluster, dan tanpa label sebenarnya, unsupervised. Lalu kita melatih K-means-nya. Fit di sini mencari pusat cluster, sedangkan predik menetapkan tiap titik ke cluster tertentu. Lalu uh, kita visualisasi tiap titik diberi warna sesuai cluster, yaitu center, K-means, cluster, center. Lalu hmm, setelah kita visualisasikan maka akan dikeluarkan outputnya nanti unsupervised learning K-means clustering. Lalu kita run untuk bagian kegiatan yang keempat. Nah, bisa kita lihat. Nah, inilah unsupervised learning untuk K-means clustering. Di mana X di sini adalah centroid. Ini ada koordinatnya X dan Y. Nah, X-nya berapa? Bisa kita lihat di sini. Oke, pada tugas praktikum, yang pertama itu analisis cover. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri bagaimana algoritma cover cross validation bekerja berdasarkan materi slide 57. Mengapa metode ini dianggap memberikan estimasi error yang baik? Nah, yang pertama itu analisis coupled cross validation. Cara kerja algoritma coupled cross validation ini adalah di mana coupled cross validation adalah metode untuk mengukur performa model menggunakan hanya data training tanpa menyentuh data testing. Dan caranya itu yang pertama ada data set dibagi menjadi K bagian yang ukurannya sama. Yang kedua, proses dilakukan K kali, berapa kali K-nya tadi. Lalu pada setiap iterasi J, volt J menjadi data testing, dan K kurang 1 volt lainnya menjadi data training. Lalu model dilatih pada data training dan diuji pada volt tersebut, lalu didapatkan errornya. Setelah semua volt dipakai, seluruh error dirata-ratakan menggunakan dengan sigma. Lalu rumus ini, proses ini memastikan bahwa setiap data pernah menjadi data testing minimal sekali. Yang kedua, mengapa memberikan estimasi error yang lebih baik? Di sini kan mengapa metode ini dianggap memberikan estimasi error yang lebih baik? Dengan memberikan estimasi error yang lebih baik, maka setiap data digunakan menjadi data testing. Maka evaluasi lebih adil dan tidak bias. Yang kedua, mengurangi risiko salah estimasi akibat pembagian data yang jelek. Lalu, menghasilkan estimasi error yang lebih stabil dan representatif, terutama untuk data set kecil. Lalu mengurangi overfitting, fitting karena model diuji pada banyak subset berbeda. Memastikan performa model tidak tergantung sama pembagian saja, seperti pada sekali train test split. Kesimpulannya itu, Kavolt memberikan estimasi tes error yang lebih realistis. Yang kedua, studi kasus confusion matrix diberikan hasil prediksi pendeteksian spam email sebagai berikut. Total email 1000, email spam positif terdeteksi spam itu 150, email spam positif terdeteksi bukan spam 50, lalu
email bukan spam negatif terdeteksi spam 20, email bukan spam negatif terdeteksi bukan spam 780. Lalu kita disuruh untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan specificity secara manual menggunakan rumus yang ada pada slide. Nah, ini adalah diketahui. Lalu kita gunakan rumus yang di mana akurasi dengan TP tambah TM per TP tambah TN tambah FP tambah FN. Ini adalah rumus yang diberikan di hari slide, maka langsung kita hitung. Itu 180 tambah 780 per 1000, maka 930 per 1000 adalah 0,93. Begitu juga yang precision 0,882, recall itu 0,75, specificity itu 0,975. Nah, lalu ini terjadi duplikat sama seperti sebelumnya. Nah, ringkasan hasilnya itu matriksnya itu untuk akurasi itu 0,93, precision itu 0,882, recall itu 0,75, dan specificity itu 0,975. Lalu yang ketiga, eksperimen kode. Pada kegiatan 3, ubahlah nilai n neckboard pada KNN menjadi neckboard sama dengan 1 dan n neckboard sama dengan 100. Amati perubahan pada akurasi, confusion, matriksnya, jelaskan hubungan dengan konsep overfitting dan underfitting. Nah, kita coba untuk kegiatan 3. Kegiatan 3. Dimana neckboardnya kita ubah menjadi 1. Selalu kita jalankan untuk kegiatan 3. Nah, ini yang terjadi di sini ada 37. Ini belum di-detect. Di sini masih tetap 0,5. Coba ini tadi neckboardnya 1. Lalu di sini adalah 1. 1. Nah, di sini ada KPL 1, maka kita close untuk bagian ini. Dapat kita lihat di sini, dia akan menghasilkan accuracy-nya itu 0,9298, precision-nya itu 0,9200, recall-nya itu 0,9718, dan specification-nya itu 0,8605. Kita ubah, maka di sini ketika neckboard sama dengan 1, saat K sama dengan 1, model hanya melihat satu tetangga terdekat. Hal ini membuat model sangat peka terhadap noise dan fluktuasi kecil pada data. Pola keputusan menjadi terlalu detail karena model ingin mengikuti semua bentuk data training. Akibatnya, model cenderung mengalami overfitting, yaitu performanya bagus dan data latih tetapi buruk pada data uji. Hal ini tercermin pada confusion matrix dengan peningkatan kesalahan EP dan FN sehingga akurasi juga cenderung menurun pada pengujian. Lalu kita ubah neckboardnya itu menjadi 100. Sini 100. Di sini juga 100. Maka kita di 100, oke. Maka di sini akurasinya menjadi 0,9474, precisionnya 0,221, recallnya itu 1,0000, specificity itu 0,8605. Maka saat K sama dengan 100, model melihat tetangga yang sangat banyak. Perhitungan menjadi terlalu dirata-ratakan sehingga model kehilangan kemampuan untuk mengenali pola penting dalam data. Model menjadi terlalu sederhana dan tidak dapat memisahkan kelas dengan baik. Kondisi ini adalah underfitting karena model gagal mempelajari struktur sebenarnya dari data. Pada confusion matrix, biasanya terlihat penurunan jumlah prediksi benar
baik DB maupun TN, sehingga akurasi dan metrik lainnya ikut memburuk. Sehingga kesimpulannya adalah cover cross validation memberikan estimasi error lebih akurat karena semua data bergantian menjadi data latih dan data uji. Yang kedua, conversion matrix membantu melihat performa model secara detail melalui akurasi, precision, recall, dan specificity. Nah, yang ketiga, pada KNN, K1 menyebabkan overfitting terlalu sensitif terhadap data, sedangkan K900 menyebabkan underfitting terlalu merata dan tidak menangkap pola. Yang keempat, memilih nilai K yang tepat penting agar kode tidak terlalu kompleks atau terlalu sederhana dan mampu melakukan generalisasi yang baik. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.